Agama Kristen Subang, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Manajemen Pendidikan Kristen, kelas B semester 1. Di sini kami akan menyampaikan hasil menghafal kami tentang model dan metode perencanaan pendidikan. Latar belakang perencanaan merupakan fungsi awal dari serangkaian kegiatan atau aktivitas manajemen dalam mencapai tujuan efektif dan efisien. Sebelum fungsi berikutnya, yaitu menganalisasikan, mengaktifkan pengendalian. Menurut Andreson dalam Syarifuddin, perencanaan adalah pandangan masa depan dan menciptakan kerangka kerja untuk mengarahkan tindakan seseorang di masa depan. Perencanaan pendidikan pada hakikatnya adalah proses yang sistematis, analisis yang rasional atau pola pikir mengenai apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, siapa pelaksananya, dan kapan suatu kegiatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Rumusan masalah yang pertama, sebutkan dan jelaskan model dan metode perencanaan pendidikan. Pengertian perencanaan pendidikan. Yang kedua, bagaimana peran model dan metode perencanaan pendidikan yang tepat di Indonesia. Apakah perencanaan pendidikan di Indonesia sudah mengikuti standar internasional? Apakah metode ini telah disesuaikan dengan kebutuhan lokal? Dan jelaskan komponen-komponen perencanaan pendidikan. Tujuan untuk mengetahui model dan metode perencanaan pendidikan di Indonesia. Untuk mengetahui tantangan dalam perencanaan pendidikan. Pengertian model dan metode perencanaan pendidikan. Perencanaan pendidikan merupakan proses yang sistematis dan terstruktur dalam merumuskan tujuan, strategi, dan tindakan untuk mencapai hasil pendidikan yang diinginkan. Kebutuhan, analisis situasi, hingga implementasi dan evaluasi. Program untuk memandu proses ini terdapat model dan metode perencanaan pendidikan yang dapat diterapkan. Model perencanaan pendidikan. Model perencanaan pendidikan adalah kerangka kerja yang memberikan panduan dalam proses perencanaan. Beberapa model perencanaan yang populer di antara lain model sistematik. Model ini menekankan pada proses perencanaan yang terstruktur dan sistematis, melibatkan tahapan-tahapan seperti analisis kebutuhan, penentuan tujuan, pengembangan strategi, implementasi, dan evaluasi. Model berbasis sekolah. Model ini memfokuskan pada perencanaan pendidikan yang dilakukan di tingkat sekolah dengan melibatkan guru, kepala sekolah, dan komite sekolah dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan. Metode perencanaan pendidikan. Metode perencanaan pendidikan merupakan teknik atau pendekatan yang dilakukan dalam proses perencanaan. Beberapa metode yang sering diterapkan di antara lain: 1. Metode analisis kebutuhan. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan yang belum terpenuhi. 2. Metode pengajaran partisipatif. Metode ini melibatkan berbagai pihak dalam proses penyelenggaraan untuk memastikan bahwa alokasi dana pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan prioritas.
Metode pengembangan kurikulum. Metode ini digunakan untuk merancang dan mengembangkan kurikulum yang relevan, efektif, dan sesuai dengan kebutuhan pendidikan. 2. Peran model dan metode perencanaan pendidikan. Peran model dan metode perencanaan pendidikan yang tepat. Model dan metode perencanaan pendidikan yang tepat berperan khusus dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Peran ini dapat dijabarkan dalam beberapa aspek. Aspek yang pertama, menjamin kualitas pendidikan yang berkualitas. Model dan metode yang tepat membantu dalam merumuskan tujuan pendidikan yang jelas dan terukur. Tujuan yang jelas menjadi landasan bagi pengembangan strategi dan program pendidikan yang efektif. 2. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan masyarakat. Model dan metode yang tepat membantu dalam melibatkan berbagai pihak yang terkait dalam proses perencanaan. Partisipatif aktif dari guru, siswa, orang tua, dan masyarakat akan memastikan bahwa program pendidikan sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi mereka. 3. Meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pendidikan. Model dan metode yang tepat membantu dalam mengelola sumber daya pendidikan secara efektif dan efisien. Standar internasional dan perencanaan pendidikan di Indonesia. Standar internasional dalam perencanaan pendidikan tidak bersifat preskriptif tetapi memberikan kerangka acuan dalam rekomendasi. Beberapa fokus utama. Kualitas pendidikan. Menekankan pada hasil belajar siswa bukan hanya akses dan proses. Relevansi kurikulum dan pembelajaran harus relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan teknologi. Ekuitas. Menjamin akses pendidikan yang adil bagi semua siswa tanpa memandang latar belakang. Efisiensi. Pengolahan sumber daya pendidikan yang efektif dan bertanggung jawab. Akuntabilitas. Sistem pendidikan yang transparan dan akuntabel. Pembahasan. Indonesia telah berupaya untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan mengikuti standar internasional melalui standar nasional pendidikan, mencakup 8 standar termasuk standar isi, proses, kompetensi kelulusan pendidikan dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, pengelolaan pembiayaan dan penilaian. Partisipasi dalam Indonesia secara berkala mengikuti PISA untuk mengukur kualitas pendidikan dan membandingkan dengan negara lain. Penyesuaian dengan kebutuhan lokal. Menyesuaikan dengan kebutuhan lokal merupakan aspek penting dalam perencanaan pendidikan. Faktor yang mempertimbangkan kondisi geografis dan demografis. Perbedaan kondisi geografis dan demografis di berbagai daerah di Indonesia memerlukan pendekatan yang berbeda. Budaya dan tradisi. Sistem pendidikan harus menghormati dan menghargai budaya dan tradisi lokal. Kebutuhan ekonomi dan sosial. Perencanaan pendidikan harus mempertimbangkan kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat setempat. Kesimpulan, model dan metode perencanaan pendidikan merupakan alat bantu yang penting untuk mencapai tujuan pendidikan yang berkualitas, relevan, dan kebutuhan masyarakat.
Pemilihan model dan metode yang tepat akan membantu dalam merancang program pendidikan yang efektif, efisien, dan berkelanjutan. Sekian hasil presentasi kami. Terima kasih. Salam.